Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PPG Indonesia. Perkenalkan, saya Nur Anissa, mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 dari LPTK Universitas Bina Bangsa Getsempena. Siap mengikuti uji kinerja pada pembelajaran menulis tanggapan dalam teks ulasan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini dapat bermanfaat untuk kita sekarang maupun masa yang akan datang. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam bahasa Indonesia. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Hadir semua? Hadir. Bagus, hari ini hadir semua. Berarti semangat untuk belajar. Oke, nah anak-anak sudah siap belajarnya? Siap. Kalau sudah siap belajarnya, posisikan tubuhnya tegak, duduknya tidak ada yang bersandar. Siapkan alat tulis dan buku kalian, buku paketnya, buku latihannya, buku catatannya, pulpennya, silakan dikeluarkan. Oke, sudah periksa di kanan kirinya apakah masih ada sampah. Kalau masih ada, kalian ambil sampah itu. Biasakan kita belajar dalam keadaan bersih dan nyaman. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu akan membuat kesepakatan dulu bersama kalian. Kesepakatannya, pada saat kita memulai pelajaran dan kita melakukan kegiatan-kegiatan dalam pelajaran, tidak ada yang tidak tertib. Niatkan dari hati memang untuk belajar, mencari ilmu. Ya, harus saling bekerja sama. Oke, perhatikan anak-anak. Di sini adalah kompetensi dasar yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini, yaitu 4.12 menyajikan tanggapan tentang kualitas karya, baik film, cerpen, puisi, novel, maupun karya seni daerah lainnya dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Nah, indikatornya yaitu kalian nanti menyajikan tanggapan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni, dan lainnya dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Dan untuk tujuan pembelajaran, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran berbasis pendekatan TPACK dalam model Project Based Learning, peserta didik mampu menyajikan tanggapan tentang kualitas karya dalam film, cerpen, puisi, novel, karya seni, dan lainnya dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan dengan rasa tanggung jawab dan disiplin. Dalam hal ini, karya yang akan kita tanggapi adalah
karya berupa lagu, ya. Sebelum kita memulai ke tahapan pembelajaran, Ibu akan menjelaskan mekanisme pembelajaran pada hari ini. Jadi, kalian nanti akan diberikan sebuah video klip sebuah lagu. Di situ ada contoh ulasan dari sebuah lagu dan kalian akan diberikan tugas secara berkelompok menyelesaikan proyek untuk membuat tanggapan dari sebuah video klip lagu inspiratif, ya. Jadi, itu adalah mekanisme pembelajaran pada hari ini. Pelajaran yang akan kita lakukan hari ini itu sangat besar manfaatnya untuk kalian di masa yang akan datang. Karena ini mengulas tentang tanggapan suatu karya, artinya kalian belajar untuk menghargai, mengapresiasi karya yang sudah diciptakan oleh orang lain dengan bahasa yang santun, sistematis, terstruktur, dan ilmiah. Karena berdasarkan pengamatan kita secara detail terhadap suatu karya. Yang kedua, manfaat yang kedua dari kita melakukan pembelajaran hari ini ialah kita dapat mensortir, memfilter mana karya yang baik untuk kita baca, untuk kita rekomendasikan kepada teman, dan mana karya yang menurut kita itu kurang baik. Jadi itu adalah beberapa manfaat dari belajar menanggapi sebuah karya melalui teks ulasan. Kira-kira bermanfaat tidak? Bermanfaat? Sangat bermanfaat? Bermanfaat. Mau belajarnya? Mau dilanjutkan? Siapa yang tahu? Kira-kira dari gambar ini siapa? Minum jamu. Minum jamu, kita cek jawabannya ya. Benar. Mau gambar yang kedua? Oke, itu lanjut. Siapa yang cepat tunjuk tangan berarti dia yang boleh menjawab ya. Nah, kira-kira siapa yang tahu ini? Pinjam ke meja. Apa? Pinjam ke meja. Pinjam Ke meja. Benar atau salah ya? Betul. Benar. Mau tebak gambar berikutnya? Kita lanjut ya. Masih semangat? Ini baru permulaannya nak ya, jadi harus semangat. Oke, lanjut gambar ketiga. Pelan-pelan saja. Ayo konsentrasi. Siapa yang bisa? Ayo. Tebak. Ada berapa? Sendal. Ada dua kata. Ayo bikin. Oke. Apa? Hitung persentase. Hitung persentase kita lihat ya. Nah, siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu, pertemuan minggu lalu tentang apa? Ya, bisa. Tentang apa bisa? Tentang struktur teks ulasan dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Oke, struktur dan kebahasaan teks ulasan. Kalau hari ini kita belajar menyajikan langsung sebuah teks ulasan. Sesuai dengan tujuan di awal kita akan menanggapi sebuah karya. Dalam hal ini adalah sebuah lagu. Ibu akan tampilkan satu buah video lagu. Kalian perhatikan video ini ya. Kita saksikan bersama video ini. Dan nanti di dalam video ini akan diikuti oleh sebuah ulasannya ya. Perhatikan bersama. Kepada manusia yang terlahir sempurna, jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat,
akan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang sabar. Tiga. Nah, itu tadi sebuah video klip lagu dari band, ada yang tahu? Band Masif yang berjudul Jangan Menyerah. Nah, ini lirik lagunya. Dalam lirik-lirik ini pasti mengandung banyak pesan positif ya. Sebelum kita mengetahui bentuk teks ulasan ini, kalian pernah buka YouTube? Pernah buka YouTube mendengarkan lagu? Ada bawa HP sekarang? Boleh dibuka dulu HP-nya sebentar yang ada kotanya? Oke. Coba kamu buka di YouTube lagu Jangan Menyerah. Masih? Ketika lagu itu kita putar, pasti kita menemukan di bawahnya itu ada ulasan atau komentar atau penilaian orang tentang lagu tersebut. Benar? Ada? Ada ketemu enggak? Ada. Bisa kalian temukan satu komentar dari sekian komentar yang menurut kalian ada di dalam YouTube lagu tersebut? Ada? Siapa yang bisa? Siapa? Coba aku buat dengar. Nafira ada? Menemukan? Radit? Mbak Adwi. Coba baca Adwi. Apa salah satu komentarnya Adwi dari tulisannya? Saya orang Semarang, umur saya masih muda, 18 tahun, mempunyai penyakit jantung dan lagu ini membuat saya harus berjuang melawan penyakit tersebut. Teman-teman meminta doanya ya. Oke, berarti bagi orang tersebut dia memberikan ulasan kalau lagu itu membuatnya tidak pantang menyerah menghadapi penyakit. Secara tidak langsung orang tersebut sudah mengulas sebuah lagu. Nah, inilah yang akan kita pelajari hari ini. Ini contoh dari ulasan lagu pantang menyerah tadi. Ada identitasnya. Kemudian ada orientasi. Lagu ini bernuansa pop. Gambaran umumnya lagu ini bernuansa pop. Lagu ini menyebarkan semangat dan mengajak para pendengarnya untuk bersyukur atas apa yang dimiliki. Demasi menciptakan lirik lagu ini karena terinspirasi dari pasien-pasien pengidap penyakit kanker dari Rumah Sakit Kanker. Nah, tur ketiga itu sinopsis, yaitu ringkasan isi cerita atau video klip lagu. Bermula dari cerita perjalanan hidup seseorang, ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Memberikan penilaian. Liriknya cukup sederhana namun mudah dipahami. Kemudian di balik syairnya yang sederhana mengandung makna yang indah. Apalagi ditambah dengan petikan gitarnya yang sangat lembut. Benar? Benar. Alunan gitarnya itu sangat lembut, itu adalah salah satu kelebihan dari lagu ini. Kemudian di balik kelebihannya juga ada kekurangannya. Kata si penulis ulasan ini, kekurangannya itu kepasrahan tokoh yang digambarkan kurang spesifik. Jadi menguji pemahaman kalian dan memotivasi kalian untuk mengingat pembelajaran ini, Ibu berikan beberapa pertanyaan. Pernah mempunyai satu atau beberapa judul film favorit yang sering kalian tonton? Atau mempunyai satu atau beberapa judul lagu favorit yang sering kalian putar? Pernah? Pernah punya. Kalau film dulu, pernah punya film favorit? Punya. Virgi, apa film yang kamu sukai? Judulnya? Ultraman Zero lah. Kenapa kamu suka film itu? Karena film itu menceritakan tentang seorang apa nih yang tak dianggap, tapi akhirnya dia itu membuktikan kalau dia itu berhak menerima
yang dia selama itu didapatkan. Oke, berarti dia berhak mendapatkan apa yang selama ini dia usahakan. Positif itu bilangnya positif. Suka? Suka. Siapa lagi yang punya lagu favorit? Siapa? Lagu favorit? Lagu favorit? Siapa? Ada yang punya lagu favorit? Ya, Nisa. Apa lagu favorit Nisa judulnya? Manusia kuat. Manusia Kuat. Kenapa suka dengan lagu itu? Karena tuh kita tuh kayak harus kuat menghadapi masalah. Oke, berarti memberikan motivasi. Senang dengar lagunya? Oke. Atau ada yang beli buku? Pernah. Buku fiksi atau buku non fiksi? Fiksi. Beli apa Siska? Biasa Siska? Kalau buku fiksi novel yang berjudul A dan Z. A dan Z novel. Kalau buku non fiksi? Fiksi biasa buku pelajaran. Buku pelajaran. Nah, terus Siska beli novel A dan Z itu sesuai dengan pertanyaan nomor 4. Apakah berdasarkan rekomendasi teman? Atau karena Siska buka-buka dulu dari sampulnya kayaknya menarik nih baru beli gitu? Itu biasa lihat dari biasa dari rekomendasi teman. Komen dari teman, secara lisan komennya. Terus apalagi biasanya? Biasanya kita cari-cari di Gramedia. Oh, di Gramedia, ke toko buku Gramedia ya. Terus kita biasanya beli di Shopee. Beli di Shopee. Lihat komentar di Shopee biasanya baru mau beli. Lihat ulasan teman dari Shopee, oke. Nah ya, berarti Siska tuh secara tidak langsung sudah melihat ulasan dari orang lain, kemudian baru membeli sebuah buku. Nah, itu ada hubungannya dengan pembelajaran kita pada hari ini. Teks ulasan tuh nama lainnya atau tentang apa isi teks ulasan tuh? Ya, Nabila, apa Nabila? Resensi. Resensi. Apalagi selain resensi, tentang apa sih ulasan itu artinya? Memberikan apa? Komentar. Memberikan komentar. Siapa yang tahu apa yang dikomentari biasanya dari teks ulasan? Apanya saja? Apa karya? Dari karya apanya? Kelemahan dan kelemahan. Kelemahan dan kelebihannya. Kalau kelebihan karya itu dari segi apanya? Misalnya ini kita mau beli buku nih. Apa yang bisa kita tahu kelebihan dari segi apanya? Dari sampulnya bisa. Dari sampul buku. Kemudian dari apa lagi? Kata-kata bahasanya. Apakah menggunakan bahasa asing atau bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Selain itu, dari segi apanya lagi? Kertasnya. Apakah kertasnya ini kertas yang bagus, kualitasnya atau kualitas kertas yang biasa saja seperti ini. Ini kan perbedaannya nih ya. Ini kertas yang tipis dan tidak berwarna, sedangkan ini kertas yang tebal dan berwarna. Ya, itu contoh salah satu hal yang bisa dikomentari dari sebuah buku. Selain buku juga bisa film, bisa drama, atau sebuah Kemudian untuk struktur teks ulasan, minggu lalu kita sudah belajar kan? Sudah. Siapa yang masih ingat? Ya, Mbak Aditya, silakan Mbak Aditya. Pertama, identitas karya. Ya. Yang kedua, orientasi. Ya. Yang ketiga, sinopsis. Yang keempat, penilaian. Ya, betul sekali urutannya, benar. Sekarang Ibu mau tanya sama Sinta, kira-kira Sinta. Identitas itu biasanya kalau buku ya, isinya tuh tentang apa aja di dalam itu? Ada judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit. Tanya sama Nabila, orientasi itu tentang apa sih Nabila biasanya? Pengenalan suatu karya. Pengenalan atau gambaran sebuah karya. Apakah karya itu pernah mendapatkan penghargaan? Kemudian apakah karya itu dikenal dengan julukan apa? Kalau misalnya lagu, apakah lagu itu bergenre pop atau rock atau jazz dan sebagainya. Nah, selanjutnya Ibu mau tanya dengan Rangga. Rangga, struktur yang ketiga tadi apa? Sinopsis. Apa nama lain sinopsis? Rangga masih ingat nggak? Sinopsis berarti ringkasan isi sebuah bisa buku atau lagu atau film, itu sinopsis. Dan yang terakhir, siapa yang mau menjelaskan unsur penilaian itu apa? Ada yang mau?
menyelesaikan suatu karya. Plus biasanya di akhir ada diberikan saran-saran. iya, diberikan saran-saran yang membangun buku tersebut supaya lebih baik lagi. Ya, benar sekali, tepuk tangan. Kemudian untuk kaidah kebahasaan dalam teks ulasan yang pertama itu ada konjungsi lagu. Konjungsi penyebab. Siapa yang tahu nama lain konjungsi penyebab? Apa nak? Konjungsi apa Praditya? Praditya? Konjungsi kausalitas. Kausalitas. Ya, benar Praditya ya. Rifa, contoh konjungsi temporal apa Rifa? Kemudian lalu selanjutnya. ya, selanjutnya. Yang terakhir, siapa yang ingat kaidah kebahasaan yang terakhir dari teks ulasan apa? Ya, Aurel, apa Aurel? Kalimat saran. Contohnya apa? Kata saran. Kata menunjukkan, menandakan kalau itu adalah kalimat saran. Kata sebaiknya. Apa Dinda? Sebaiknya. Apa lagi? Seharusnya. Sudah pernah kita pelajari bersama ya langkah menulis teks ulasan. Akan membentuk kelompok sesuai kesepakatan kita di awal. Satu kelompok terdiri dari 6 orang karena kita akan menyelesaikan proyek menanggapi sebuah lagu. Ya, silakan sekarang membentuk kelompok. Anak-anak, karena kalian sudah duduk dengan anggota kelompoknya, Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Di dalam LKPD ini, kalian akan menyusun sebuah teks tanggapan dari sebuah lagu. Jadi, LKPD ini adalah sebuah proyek kalian berbentuk sebuah karya yang akan kalian tempel dan kalian tulis. Yang akan kalian tulis adalah komentar atau ulasan terhadap sebuah lagu yang akan Ibu tampilkan. Jadi, ulasan tersebut harus memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks ulasan. Kan setiap kelompoknya ya. Kelompok 1. Kelompok 1 kelompok bulan. Menyinari sepanjang malam. Ya. Jangan dikeluarkan isinya dulu ya. Ya. Kelompok 4, kelompok Siliawan. Jangan dikeluarkan isinya dulu ya. Kelompok 5, kelompok apa? Lain. Oke, mengisi LKPD tersebut kalian akan menyimak sebuah lagu inspiratif. Setelah kalian menyimak lagu ini, kalian akan membuat satu buah proyek berupa teks ulasan dari lagu inspiratif. Lagu ini berjudul Manusia Kuat dari band yang bernama Tulus Band. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku. Ku doakannya manusia kuat, untuk kita jiwa-jiwa yang kuat, untuk kita manusia kuat, itu kita jiwa-jiwa yang kuat, itu kita kehendaknya. Tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Nah, kalian sudah Ibu berikan kertas, benar? Seperti ini kertasnya. Nah, ada 4 kertas, benar? 4 kertas ini sesuai dengan struktur teks ulasan. Ada berapa? 4. Jadi boleh pilih mana mau pakai untuk
identitas, di mana kamu menulis orientasi, kamu mau menulis sinopsis, dan yang lebih besar ini untuk penilaian. Karena penilaian isinya ada apa saja? Ada kelemahan sebuah karya, ada kelebihan karya, dan ada sasaran. Jadi kamu berkelompok, kamu akan membagi pekerjaan. Misalnya Dinda mengerjakan proyek identitas sebuah karya teks ulasan dari lagu Manusia Kuat. Kemudian misalnya Nisa mengerjakan bagian orientasi, dan misalnya Randy dan Aulen berdua mencari kelebihan dan kekurangan lagu serta diberikan saran. Nah, apakah ada yang ingin bertanya atau kurang jelas dengan proyek ini? Ada nak? Tanyakan saja. Ada? Oke, kalau tidak ada silakan mengerjakan. Ibu berikan waktu 30 menit untuk menyelesaikan proyek ini. Silakan dimulai dari sekarang. Saya dari perwakilan kelompok bintang akan membacakan hasil ulasan dari lagu Manusia Kuat. Identitas karya, judul Manusia Kuat, tahun rilis 2016, durasi 4 menit 2 detik, album monokrom, produser Ari Sunaldi. Oke. Dari kelompok bulan, yaitu kelompok Orientasinya yaitu Manusia Kuat adalah judul lagu yang ditulis oleh Tulus dan merupakan bagian dari monokrom. Lagu ini adalah seruan untuk pantang menyerah dan tentang semangat hidup. Lagu ini bercerita tentang jiwa yang merupakan kekuatan besar dalam raga manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan dari kelompok 3, yaitu kelompok Awan, menjelaskan tentang proyek yang kami buat. Lagu ini merupakan penyemangat untuk pantang menyerah. Lagu ini juga mencerminkan tentang jiwa adalah kekuatan terbesar dalam raga manusia. Walau jiwa adalah bagian yang tidak tersentuh, dia tetap dapat membara meskipun diri telah hilang arah. Tulus menyampaikan keyakinan bahwa tidak ada seorang manusia yang mematahkan keyakinan
keyakinan orang lain. Bertanya, dari 3 yang sudah maju ini, siapa yang tahu apa persamaan orientasi yang sudah dibuat oleh 3 kelompok ini? Apakah kalian ada menemukan persamaan orientasinya? Orientasinya berisikan sama-sama tentang lagu Pantang Menyerah. Ya, berarti dari 3 lagu ini sama-sama mengisyaratkan tentang ya, pantang menyerah dalam menghadapi masalah. Ya, oke, terima kasih Nadia. Struktur penilaian dari kelompok kami yaitu penilaian karya. Menurut kami, lagu yang berjudul Manusia Kuat yang ini sangat memotivasi banyak kalangan remaja, memberikan manfaat kepada remaja untuk terus mencoba menjadi kuat. Tetapi dari kelebihan karya tersebut ada juga kekurangan. Pengarang lagu tersebut menggunakan bahasa yang agak sulit dipahami, yaitu bahasa yang culas. Kekurangan lainnya itu di dalam video klipnya, jika kita tidak detail memperhatikan, kita akan sulit untuk memahami tentang pesan moralnya. Ya, terima kasih kelompok Nabila. Silakan duduk. Oke, kelompok Nabila sudah menyampaikan bagian penilaian. Siapa yang tadi menemukan konjungsi penerang dalam karya penilaian yang dibuat oleh kelompok Metro? Ya, Nisa, silakan Nisa. Menurut Nisa kata apa tadi? Katanya itu, Bu. Ya, benar sekali. Kata yaitu kelompok bintang, kelompok bulan, kelompok awan, kelompok meteor, dan kelompok langit. Siapa yang mau membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ayo. Oke, Nisa, silakan menurut Nisa berdiri, Nisa. Simpulan dari pelajaran hari ini, struktur teks ulasan ada 4. Yang pertama, identitas karya. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, sinopsis. Yang keempat, penilaian karya. Oke. Nisa bisa sedikit memberikan penjelasan apa itu identitas? Identitas karya berisi tentang ada judul, pengarang, tahun terbit. Kalau orientasi, Kalau di dalam lagu, kalau di dalam lagu ada judul, ya, tahun rilis, ya, berapa lama lagunya, durasinya, durasi, dan penulis lah, dan penulis lagu. atau pencipta, atau pencipta. Orientasi, Orientasi mengulas lagu tersebut, gambaran secara gambaran umum. ya, sinopsis, Kalau sinopsis, ringkasan isi karya. ya. Kalau penilaian karya ada kelebihan, kelemahan, dan saran-saran. Ya, luar biasa. Kasih tepuk tangan. Ada yang bisa menyimpulkan isi lagu Manusia Kuat? Ya. Isinya berupa tentang seorang anak yang awalnya ketakutan, tapi setelah dia berpikir lebih jauh bahwa rasa ketakutan itu hilang karena dia punya mimpi yang lebih tinggi, Ya, dan itu menjadikannya lebih semangat. dan itu menjadikannya menjadi semangat. Ya, benar sekali. Oke. Berarti tadi langkah-langkah dalam menulis teks ulasan. Pertama, menemukan identitas. Kedua, mencari hal-hal yang penting. Ketiga, merumuskan kelebihan dan kekurangan dan memberikan saran. Ya, benar sekali. Kesulitan ada bagian yang sulit kalau mengembangkan ilmu yang mana? Bagian apa? Bagian orientasi. Ya, nanti kamu pelajari lagi apa itu gambaran umum dan jenis karya apa ya, supaya dimudahkan mencari. Untuk menambah pemantapan kalian terhadap materi ini, Ibu memberikan 3 buah soal di dalam Google Form. Akan Ibu kirim melalui Aglo. Oke, silakan dibuka. Linknya sudah Ibu kirim. Hanya 3 soal. Silakan kamu pilih jawaban yang tepat setelah kita mengikuti pembelajaran hari ini dan langsung muncul skornya.